Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Pada hari ini kita masih berbicara mengenai COVID-19 Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita bicara mengenai tips menghadapi COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian juga mengetahui bahwa saat ini di Pulau Jawa dan Bali sedang diberlakukan PPKM darurat oleh pemerintah dalam rangka mengatasi tingkat penularan dan kematian yang begitu tinggi. Saat ini layanan-layanan kesehatan dipenuhi dengan pasien sehingga sulit untuk mendapatkan akses dan tempat di rumah sakit. Obat dan tabung oksigen mulai langka. Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghadapi hal tersebut, hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber, seorang dokter, yaitu Dr. Ulung Jati Sukmono. Beliau merupakan seorang dokter yang praktek pada suatu klinik dan merupakan seorang dokter aktif di suatu perusahaan asuransi di Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, kita sambut Dr. Ulung Jati. Halo, Dr. Ulung. Terima kasih udah datang hari ini, mau menyempatkan diri untuk nge-zoom sama saya di sini. Thank you so much. Yep. Dokter Ulung ini sekarang posisinya kayaknya lagi di rumah nih, lagi nggak praktek ya? Lagi di rumah, lagi tidak praktek. Mungkin langsung aja, Dok, kita masuk ke dokter katanya ada slide presentasi yang mau dibicarakan hari ini. Mungkin lebih memudahkan untuk para pecinta bincang-bincang GSKI Gajah Mada untuk menangkap apa yang mau disampaikan oleh Dr. Ulung. Ya. Boleh di-share screen ya, Dok, sebentar. Boleh. Ya. Soalnya kan sekarang topik yang lagi hangat nih, memang banyak orang tuh simpang siur beritanya, banyak hoax. Terus kita juga sekarang lagi menghadapi yang namanya second wave dari COVID-19 ini. Jadi yang first wave-nya sudah, dikiranya sudah beres, ternyata banyak orang-orang yang merasa sudah aman, sudah divaksin dan lain-lain, ternyata kita malah dapat impact yang lebih besar dibanding tahun yang lalu. Oke. Ini memang agak ngeri karena per kita rekaman hari ini aja saya baru dapat kabar itu 40.000 kenaikan kasus. Oke, ini udah benar-benar di luar dugaan. Padahal kondisi kita sekarang ini kan PPKM ya, PPKM yang lumayan ketat kali ini. Tapi tetap aja ternyata masih belum bisa ngerem. Ini seminggu ya setelah PPKM. Baru jadi minggu pertama masuk minggu kedua ini. Masuk minggu kedua diusahakan, pemerintah juga berharap supaya ini agak bisa diredam. Ya. Betul ya? Oke Dok, gimana kita mulai? How to survive from second wave COVID-19 pandemic. Aduh, serem, horor. Oke, silakan Dok. Ya, jadi untuk situasi pandemik saat ini di Indonesia sebenarnya sudah bisa kita kategorikan atau kita golongkan itu adalah sudah keadaan darurat ya. Karena kita yang tadinya optimis dengan masuk ke second wave ini dan dengan adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni, sekarang itu kan digadang-gadang katanya vaksin sudah mulai kita bikin sendiri dan sudah mulai banyak kiriman-kiriman dari luar negeri. Jadi kita sebenarnya sudah mumpuni nih untuk vaksin, ternyata malah makin naik gitu. Kita malah menyusul India yang sekarang saat ini mungkin India juga sudah kocar-kacir juga akibat ini kan gitu. Nah, hal-hal apa saja sih sebenarnya yang perlu kita pahami di situasi pandemik saat ini? Saya mungkin tidak akan lagi membahas masalah COVID-19, masalah virusnya seperti apa, tapi saya lebih ke arah bagaimana sih kita sekarang menghadapi situasi pandemik yang second wave ini gitu, dimana sekarang kalau kita lihat berita, kasus-kasus kematian makin banyak, hoax-hoax yang beredar juga semakin banyak, kayak ada dokter yang bilang pakai vaksin nggak usah, atau ada yang di COVID kan dan lain-lain. Sebenarnya itu benar atau tidak? Saya tidak mau menyebutkan oknumnya siapa, tapi ya yang lagi ngelihat sekarang nih acara kita ya, Citam, semoga bisa terinspirasi, bisa terbuka pikirannya gitu dengan apa yang terjadi saat ini. Betul. Nah, hal-hal yang perlu diketahui sekarang bisa kita lihat di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama itu adalah self isolation, isoman atau isolasi mandiri. Yang kedua itu adalah obat-obatan esensial yang dapat dibeli secara bebas. Terus yang ketiga ada cara penggunaan tabung oksigen yang saat ini ternyata tabung oksigen tuh tadinya harganya 750.000 sampai 1 juta, sekarang ada yang jual, kemarin saya lihat di online itu sampai 6 juta ya Ci, ada yang 6 juta.
Udah menembus angka. Orang-orang udah sibuk memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri, udah nggak mikir lagi nih kayak gini. Betul. Okay. Betul. Terus yang keempat ada aplikasi telemedicine, sama yang terakhir ada panduan pertolongan bagi penderita COVID-19 dengan komorbid tapi belum mendapatkan penanganan di rumah sakit. Oke. Nah, kalau untuk isoman sendiri sebenarnya sudah pernah sering dibahas itu ya zaman sebelum COVID ini atau pada saat masa-masa COVID awal itu sudah ada yang namanya isoman. Tapi isoman itu sebenarnya sekarang di second wave ini diperuntukkan untuk siapa gitu. Karena untuk penderita COVID sendiri yang sudah mengarah ke stage berat sudah tidak lagi kita anjurkan untuk isoman, tapi memang harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jadi isoman ini adalah untuk stage COVID di mana satu OTG orang tanpa gejala tapi sudah terdiagnosa atau terduga dia COVID dengan PCR positif, atau yang kedua dengan orang yang memang dengan gejala PCR positif dengan memiliki yang gejala namanya lebih ringan. Gejala ringan sampai sedang. Oke. Gitu. Tapi kalau sudah sedang ke berat, kita memang sudah tidak lagi rekomendasikan untuk isoman atau isolasi mandiri. Oke, sekarang yang disebut gejala ringan sampai sedang itu ciri-cirinya apa? Ya, jadi sekarang WHO sendiri sudah membagi, Kemenkes juga sudah membagi gejala ringan, sedang sampai sedang ke berat gitu. Nah kalau untuk ringan sampai sedang, yang pertama kali kita harus tahu adalah pertama pasti ada demam. Demam itu adalah definitif, kita harus tahu bahwa kalau ada orang demam berarti ada infeksi. Gitu. Nah, untuk infeksinya bisa macam-macam, tapi karena sekarang kita lagi ngomongin COVID, dan memang dia ciri khasnya adalah, ciri khas orang demam dengan viral infection itu adalah demam tinggi secara akut, mendadak tiba-tiba dalam waktu 1-2 hari, dan itu langsung naik tinggi, di atas 37-38. Nah, kita pakai patokannya adalah di atas 38 derajat Celcius. Oke. Dan itu demamnya, demamnya itu apakah berturut-turut beberapa hari atau 1-2 hari aja sudah masuk gejala ringan sampai sedang itu, Dok? Nah, kalau untuk gejala ringan sampai sedang memang dikatakan harusnya demam di hari pertama, kedua, sampai ketiga. Tetapi ini jadi rancu sekarang, karena orang sekarang demam sudah langsung tenggak obat demam. Oke. Jadi orang akan merasa, oh saya baik-baik saja di hari kedua. Kan obat itu kan bekerja 1 kali 24 jam, paling cepat. Jadi mereka nanti akan bingung nih kayak, saya demam apa cuma sumeng ya gitu. Jadi dari awal demam jangan langsung dikasih obat, tapi kita harus langsung dipakaikan temperatur. Kita lihat gitu. Apakah benar di atas 38, 39, 40? Nah itu sudah kita katakan dengan demam. Nah baru dari situ kita lihat nih, minum obat sekali. Sekali minum kan biasanya minum obat 3 kali. Minum obat sekali sembuh, tidak demam lagi, itu sudah aman. Tapi kalau misalnya orang minum obat sekali, habis itu selama 8 jam kemudian nanti dia kok panasnya naik lagi, dia baru minum obat lagi. Nah itu bisa kita katakan dengan demam. Tidak bisa beres dalam 1 kali obat. Jadi itu yang benar-benar kita katakan, oh iya nih Anda lagi demam. Makanya kan ada obat bilang penggunaan obatnya 3 kali sehari ya. Itu adalah maksudnya adalah dengan jeda per 8 jam dari 24 jam dibagi 3. Jadi obat itu akan mampu bertahan di dalam darah dan mampu akan bekerja itu selama 8 jam. Biasanya untuk paracetamol. Oke, I see. Oke, gejala pertama demam. Demam. Terus yang kedua itu karena sudah banyak nih kalau misalnya orang lihat dari TikTok, dari Instagram gitu ya, gejala kedua yang bilang ringan itu adalah anosmia. Kehilangan penciuman. Betul. Kalau orang sekarang bilang gini, anosmia lo berarti udah parah. Lo ini udah parah, bukan sekarang. Jadi trennya itu sekarang menurut dokter THT, dokter syaraf itu adalah apabila kita mengalami anosmia, itu artinya adalah si kuman itu sudah bisa memanipulasi yang namanya syaraf-syaraf atau indera-indera penghidu atau penciuman. Tapi kerja dia hanya di situ. Beda sama orang dengan komorbid, tidak ada anosmia, tiba-tiba misalnya dia dengan adanya asma atau adanya pneumonia sebelumnya, atau misalnya dia punya asma tadi balik lagi, atau punya diabetes atau punya hipertensi tanpa anosmia, tiba-tiba dia drop, tiba-tiba dia hipoksia, tiba-tiba dia. Nah, jadi orang sekarang sudah berpendapat bahwa kalau ada anosmia berarti kita tenang, masih aman, karena Anda yang diserang hanya indera-indera penghidu, hanya di depan saja gitu, bagian depan saja. Itu sudah kita golongkan memang dengan yang namanya gejala ringan sampai sedang. Oke. Nah, sudah itu balik lagi yang seperti biasa, ada yang namanya yang ketiga itu gejala seperti flu-like syndrome ya. Jadi kayak pilek, batuk, tenggorokan sakit, tidak enak dan lain-lain, sakit kepala itu sudah mengikuti pasti. Sampai nanti terakhirnya itu ya memang seperti
flu aja memang dia seperti sakit kepala. Badan sakit juga katanya masuk ya dok ya. Sumang-sumang, greges gitu orang bilangnya itu kok nggak enak. Nah itu ada baiknya kita semua kalau memang sudah yakin ya kan kita yang tahu diri kita sendiri ya gitu. Saya misalnya sekarang dengan keadaan PPKM seperti ini, saya justru pribadi tidak menyarankan untuk sudah tahu kayak gini masih mau antigen. Oke. Antigen itu sudah kita tahu namanya aja tes rapid. Dia tes cepat dan dia itu tes menyaring, bukan true definitif untuk mengetahui apakah kita ada COVID atau tidak. Jadi tetap golden standarnya adalah swab PCR gitu ya, karena kita tidak ada keperluan mendadak. Misalnya, memang dikeluarkan si swab antigen ini untuk apa sebenarnya? Untuk keperluan mendadak. Satu, kita mau ada kumpul-kumpul rapat yang tidak bisa kita hindari. Kedua, kita mau pergi naik pesawat. Ketiga, kita mau naik kendaraan umum atau mau kemana, itu saya setuju dengan rapid antigen. Tapi kalau misalnya kita sekarang lagi di rumah dengan PPKM dan pingin tahu nih saya kena COVID atau tidak, saya sarankan lebih baik langsung PCR. Apalagi kalau habis kontak erat dengan orang yang memang positif. Betul. Ya dok ya. Jadi dengan gejala-gejala yang memang diberikan nama dokter tadi, terutama adanya demam yang tidak kelar dalam 1 hari itu, mungkin sebaiknya memang langsung PCR. PCR mahal tapi dok, sekarang dok mahal banget, gimana? Sekarang itu PCR jadi mahal karena satu demand yang tinggi, yang kedua adalah hasil yang mau cepat. PCR itu sebenarnya murah kalau kita tidak terburu-buru. Dan lagi-lagi ada tata cara untuk kita mau PCR. Ketika kita tahu nih misalnya saya kontak dengan A, atau salah satu keluarga saya ada yang kayaknya flu, batuk, pilek, saya curiga dia COVID, tapi saya juga ikut harus tergabung nih dalam satu ruangan gitu ya misalnya. Jadi kita takut nih, ada baiknya kita menunggu dulu sampai 2 kali 24 jam, kalau perlu 3 kali 24 jam baru kita cek PCR. Karena virus itu tidak develop secara langsung. Pada saat kita kontak, virus itu belum tentu ada cukup jumlahnya untuk menginfeksi satu. Yang kedua adalah cukup jumlahnya untuk bisa dideteksi dengan PCR. Jadi orang-orang suka terlalu panik gitu, kayak ya ampun kemarin habis papasan PCR hari ini ternyata negatif, padahal ketika nanti jadi PCR ulang di hari kedua, hari ketiga kumannya baru muncul, baru tampak. Itu yang disebut masa inkubasi itu kali ya dok. Betul, ya? Betul, karena semua virus ketika masuk tidak mungkin langsung bisa menjangkiti satu tubuh, dia harus butuh namanya replikasi. I see. Noted. Berarti itu gejala-gejala ringan ke sedang. Sekarang kalau udah sedang ke berat, itu udah nggak bisa isoman lagi ya dok ya? Betul. Jadi kalau sudah sedang ke berat, saya sarankan memang harusnya sudah langsung menghubungi memang vaskes layanan terdekat atau IGD terdekat. Tapi kalau sekarang, untuk zaman sekarang nih, kalau mau saya update, percuma kita menelpon terus tanya ada yang kosong atau tidak, pasti jawabannya tidak ada. Jadi lebih baik, bukannya saya menyarankan, tapi kalau memang keadaannya satu sudah parah, sedang ke berat, yang kedua ada penyakit komorbid, terutama usia tua, darah tinggi, diabetes, nanti kita bahas di slide selanjutnya gitu ya. Lebih baik kita langsung gerebek aja rumah sakitnya karena akan dapat penanganan pertama. Dan ciri-ciri yang memang khas gitu ya, kalau udah sedang ke berat nih adalah satu, itu udah pasti tadi dengan gejala-gejala ringan tadi ada, yang kedua itu adalah sesak nafas. Makanya kan sekarang banyakan yang kayak lihat dong saturasinya. Saturasi oksigennya ya. Betul, saturasi oksigen kan pakai alat. Nah, saya juga baru dapat update dari temen nih, dari grup WA juga gitu ya, WA kedokteran gitu ya, WA dokter udah bilang gini, jangan beli alat saturasi yang murah. Jadi nanti bisa kita bandingkan ya, kalau nggak salah tuh teman saya ada yang membandingkan gitu ya, alat saturasi oksigen itu kalau dimasukkan sesuatu, kalau bisa diukur ya dengan, kan dia mengukurnya kan di ujung jari ya, mengukurnya tuh dari tekanan darah kita kan, bisa dari infrared kan. Kalau dia masukin jari, dia bisa mengukur. Tapi kalau dimasukin benda selain jari, dia tidak bisa mengukur. Jadi sekarang kalau misalnya punya alat saturasi oksigen nih, masukinlah misalnya pensil, lipstick, pulpen. Tiba-tiba nanti ukurannya keluar nih, saturasinya 97 gitu ya, atau nanti dengan tekanan nadinya 72, itu alatnya tidak valid. Jadi cara ngeceknya adalah sekarang saturasi oksigen kita di rumah kita masukin pensil aja. Iya, masukin pensil. Kalau dia ngedetek keluar, malah justru itu pasti nggak valid alatnya. Kalau alat yang bagus itu begitu kita masukin dia tidak bisa, namanya nanti ada tulisannya error atau yang memang tidak bisa diukur. Alat tersebut. Jadi kita sih nggak ngomongin kalau mahal, murah mungkin relatif ya.
Cuman ini menarik. Jadi salah satu cara untuk mengukur bahwa saturasi oksigen kita, alat kita itu valid atau enggak dengan cara itu. Oke. Noted. Jadi alat yang tepat itu kalau dimasukinnya bukan jari, dia tidak akan bisa mengukur. Asik. Tidak bisa dibandingkan. Oke dok. Oke, kita udah bicara soal ringan ke sedang ke berat, nanti kita bicara di belakang. Sekarang ini adalah protokol isolasi mandiri. Berarti kita kalau disuruh isoman, kita gejalanya cuma demam sedikit, batuk, pilek sedikit, kita ngapain nih di rumah nih dok? Atau dimanapun? Tata cara yang pertama itu biasanya kita pastikan kita memiliki suatu ruangan yang memang tidak terpapar dengan orang lain. Jadi kita punya ruangan pribadi ya, contoh kamar, atau tiba-tiba ada yang ngekos ya silakan di kosannya saja. Atau sekarang sudah banyak kan yang layanan-layanan untuk isoman bisa di hotel atau bisa di penginapan gitu. Dan mereka memang sudah tahu gitu, sudah bekerja sama dengan vaskes dan layanan-layanan kesehatan sekitarnya. Dan yang pertama kali, ini yang orang juga sering lupa gitu ya, Ci. Kalau misalnya sudah terdiagnosa atau sudah tahu gitu dari hasil PCR, oh saya positif. Jangan lupa beritahukan ke RT RW terdekat. Karena nanti mereka yang akan mengakomodir kita dibanding kita cari-cari sendiri juga, atau boleh cari-cari sendiri kalau sudah punya pilihan, tapi lingkungan kita itu udah tahu nih, oh keluarga ini si A ternyata positif nih. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya ya omongan-omongan tetangga atau nanti kita malah tidak dibantu gitu. Nah itu sebenarnya yang paling penting adalah silakan lapor ke RT RW terdekat atau puskesmas terdekat biar nanti kita dicatat dan berdasarkan NIK gitu. Jadi nanti pemerintah juga bisa bantuin juga gitu. Nah tapi untuk protokol isolasi mandiri sendiri memang nanti mereka biasanya nanti akan mengarahkan kayak begitu tahu nih, oh gejalanya ringan ke sedang nih, oh silakan Anda isolasi mandiri sendiri. Nah isolasi yang pertama tadi ruangannya harus sendiri, sudah pasti. Yang kedua kalau bisa ada yang namanya akses untuk sunlight. Jadi akses untuk sinar matahari. Oke. Nah itu penting banget karena tiap pagi kan ini udah banyak nih gembar-gembor. Mau pakai vitamin D-nya. Nah sekali lagi yang pada tahu vitamin D itu gunanya buat apa? Satu, yang paling tepat adalah satu itu biasanya untuk meningkatkan imunitas, itu sudah pasti. Yang kedua itu dia adalah salah satu prekursor memang untuk imunomodulasi agar kan ini nyerangnya ke paru nih, ke saluran nafas. Nah, vitamin D itu bisa melindungi kita paru-paru dari infeksi-infeksi terutama virus dan bakteri. Itu vitamin D. Nah, vitamin D sendiri itu dibentuknya itu selama ini itu kalau orang kurang paham itu adalah vitamin D itu bentuknya itu inaktif. Jadi apapun yang dijual itu pasti inaktif, nanti akan diaktifkan dengan sinar matahari. Sebenarnya itu tubuh kita itu sudah memproduksi vitamin D sendiri dari kulit. Jadi nih nanti Citam keluar nih, nggak usah minum apa-apa, kita berjemur aja tuh kita udah dapat vitamin D-nya. Gitu. Tapi kan sekarang karena orang kebutuhannya butuh banyak dan dia banyak ya, bisa diserap tubuh itu 1.000 sampai 2.000 intraunit. Tapi udah ada yang jual sampai 5.000 intraunit, ada yang sampai jual berapa 10.000 intraunit, itu terserah. Tapi yang hanya bisa diserap biasanya 1.000 sampai 2.000. Dan balik lagi harus diaktifkan dengan sinar matahari atau sinar UV. Jadi kalau misalnya kalau kita udah minum nih vitamin D3, kita tetap berjemur untuk mengaktifkannya. Oh, I see. Kalau enggak ya dibuang aja nanti. Akan terbuang lewat lemak. Oke. Dan itu tiap hari kah dok harus kena? Betul. Kalau misalnya lagi kena nih ya tiap hari. Tapi kalau untuk maintenance ya 2 hari sekali boleh. Selama berapa lama dok? Kalau untuk apa nih? Untuk penyembuhan. Berjemur. Untuk penyembuhan. Untuk berjemur itu minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Oh ya, jam berapa? Jam berapa dok baiknya? Dan jam-jam yang paling bagus itu adalah di jam 8:30 atau jam 9 sampai jam 10 sampai 10:30. Jangan di atas jam 11. Kalau Indonesia nih udah jelek gitu. Sinar UV-nya tuh sudah jelek banget gitu. Udah malah merusak kulit. Itu tuh sudah jelek sekali. Oke. Terus apa lagi dok? Sinar matahari. Sinar matahari. Terus yang ketiga biasanya, nah ini juga orang yang sering lupa nih. Kan kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri saat isoman. Otomatis kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, orang lain inilah yang sebenarnya kita harus percaya banget nih, kayak apakah orang lain ini sudah tepat memberikan kita makanan dan minuman. Contoh nih sekarang, kan ada Gojek atau ada, nyebut merek nih, kan ada layanan antar online gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih yang diantarkan ini apakah memang sudah layak dikasih ke kita atau belum. Dalam artian ini terinfeksi atau tidak gitu. Jadi kalau orang-orang bilang dulu,
lebay deh, kok makanan aja pakai lo semprot-semprot gitu. Itu ada benernya. Oke. Karena kuman ini menempel. Jadi kalau kita ignorance masalah ini, langsung dikasih gitu ya ke kita ambil gitu ya, udah kumannya masuk lagi gitu. Kita nggak tahu apakah abang yang mengantarkannya pun terinfeksi atau enggak, atau yang masak atau gitu kan? Karena sekarang apa yang diantarkan di plastiknya atau di tempat makannya itu steril atau enggak juga kita belum tahu. Betul. Oke, noted. Lalu dok? Itu yang ketiga. Terus yang keempat, misalnya nih sekarang udah masuk ke area isoman, isoman, tapi tetap dong. Jarang ada yang memiliki misalnya kamar mandi di dalam gitu ya, atau kita mengganti baju gitu. Memang baju lebih baik tidak ganti-ganti karena kita nggak kemana-mana nih. Tapi sometimes ingat, baju yang tidak diganti kita berkeringat itu biangnya bakteri dan kuman. Oke. Jadi saya tetap akan menyarankan untuk gantilah baju 2 kali sehari, tetap dengan mandi, dan baju itu langsung harus dicuci, tidak boleh digantung-gantung. Nah masalahnya sekarang kan banyak orang-orang yang merasa aku bersih di dalam ruang isoman aku, jadi aku tidak perlu ganti baju gitu. Padahal kita berkeringat, kita mengeluarkan dalam tubuh itu juga ada bakteri di kulit kita. Ya, oke. Kita berkeringat lembab, jamur, bakteri, virus juga akan semakin berkembang. Jadi tetap kebersihan diri itu juga nomor 1. Pada saat kita isoman. Nah itu yang orang-orang sering neglect juga, kayak ya udah orang di dalam kamar nggak kena debu, nggak kena apa. Udah gitu nyucinya pun mesti hati-hati orang yang mencucinya ya dok, karena di situ masih ada mungkin tidak boleh dicampur, tidak boleh. Oke. Dan kalau kita meremehkan hal ini gitu ya, sudah terbukti kok sekarang varian kumannya bertambah. Mereka dengan sangat mudah loh virus ini untuk enak. Gak usah dibandingkan sekarang dengan COVID, kita bandingkan saja dengan virus influenza sekarang. Virus influenza itu kalau saya mau absen udah bejibun, udah ribuan kali. Makanya selalu ada yang namanya vaksin untuk influenza terus dikembangkan terus. Ya. Karena ketahanannya cuma 1 tahun, paling maksimal 8 bulan. Nanti ada lagi virus influenza yang baru. Oke dok, berarti kita sudah menerapkan itu sampai mengganti pakaian, membersihkan, terus apa lagi kita perlu kalau isoman? Dan selama isoman jangan lupa juga kan tidak semua orang yang isoman itu mendapatkan fasilitas kesehatan seperti orang-orang yang sudah telemedicine atau yang lain-lainnya. Jadi boleh dipersiapkan juga nih. Sekarang memang pemerintah lagi menggalakkan tentang fasilitas telemedicine ini ya dok ya? Karena kan kita dilarang keluar nih. Ini apa ini dok sebenarnya? Jadi telemedicine itu sebenarnya kalau di undang-undang kedokteran, kode etik gitu ya, ini juga sebenarnya sudah lama, tapi tidak terlalu familiar di Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu sudah tren di mana kita kalau sakit ringan gitu ya, sakit ringan ke sedang itu tidak berat, itu kita boleh melakukan telemedicine sebenarnya. Telemedicine itu adalah kita ketemu dokter tapi via-nya itu via gadget. Bisa dengan handphone, bisa dengan laptop, tapi memang ada syarat. Nanti kita bahas deh. Ada syaratnya soalnya. Jadi nanti telemedicine tidak akan terjadi atau syaratnya tidak dilakukan ya batal, itu namanya bukan telemedicine. Oke. Kita mungkin lanjutkan dok? Ya, boleh. Jadi nextnya adalah kapan isoman harus segera dihentikan dan dibawa ke rumah sakit? Ya, ini di mana maksudnya sudah ada batasan di mana dari ringan ke sedang ke berat nih. Jadi ketika kita isoman, jadi banyak cerita-cerita menyedihkan yang saya baca kemarin-kemarin gitu ya. Ada orang isoman di lantai 2 gitu ya. Jadi cuma dibawain makanan, ditaruh doang di lantainya gitu, nanti diambil gitu ya. Ternyata nih ada seharian nih makanannya nggak diambil. Apa yang memang lagi tidur? Orang nggak ada yang berani juga nih buat bangunin. Ternyata sudah pas sampai 1 hari itu, ternyata begitu dibuka orangnya sudah meninggal. Oh, serem amat. Jadi memang isoman tidak boleh sendiri. Memang harus ada orang yang nunggu dan orang itu juga harus proaktif gitu, nggak perlu takut-takut amat juga. Tapi walaupun kita sudah kasih tahu ya, tetap diketok, tetap ditanya, diteriakin masih bangun atau tidak dan lain-lain gitu. Memang harus ada yang dikontrol gitu loh orang dengan isoman. Jangan jadi ignorance gitu. Nah ini menurut dokter spesialis paru dari Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dari Kedokteran Respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu Dr. Erlina, itu dia bilang nih, kalau sejumlah pasien COVID-19 yang isoman harus segera ke RS atau segera dirujuk karena apa? Karena ada 3 hal. Yang pertama itu gejala yang dialami bertambah berat. Contohnya misalnya demam, pusing, sakit kepala. Terutama nih yang paling terutama adalah sesak napas yang bertambah. Terutama ini dialami oleh orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang geriatrik
orang-orang yang sudah tua. Dan ada juga yang disorientasi atau adanya penurunan kesadaran karena ini semua bertingkat. Jadi orang dengan sesak napas, ketika dia sesak napasnya bertambah, pasokan oksigen ke otak itu semakin berkurang, dia akan mengalami halusinasi atau delusi biasanya. Jadi dia akan ngaco, ngomong yang ngelantur dan lain-lain. Nah itu memang sudah harus dibawa ke rumah sakit. Oke. Ini sebenarnya disorientasi dan penurunan kesadaran ini kan berhubungan juga dengan pasokan oksigen tadi ya dok ya. Berarti saturasinya pun secara otomatis pasti berkurang ya dok ya? Betul, berkurang. Biasanya berapa patokan yang udah mulai agak mesti dibawa ke rumah sakit ini dok? Jadi biasanya karena ini rumah sakit lagi penuh gitu ya, biasanya itu saturasi yang paling baik gitu ya adalah di 97 sampai ke atas. Itu udah paling bagus. 97. Oke. Ya, begitu kita masuk ke angka 96, 95, 94, there is something happen, tapi not necessary. Dengan cara kita keluar, terus tarik nafas oksigen yang dalam, kita buang lagi gitu ya. Mungkin itu masih bisa, karena orang olahraga saturasinya bisa sangat menurun. Karena kan dia teratur gitu. Jadi nggak perlu panik gitu. Saturasinya 94, tapi duduk takut meninggal, belum. Gitu. Tapi begitu masuk ke angka 91 ke bawah nih, atau udah di 8, 88, 87, bahkan sampai aja misalnya 70 gitu ya. Jadi batasannya sekitar 90 kalau saya pribadi. Tapi nanti mohon dikoreksi nanti. Itu biasanya di bawah 90 itu biasanya memang harus dilakukan satu, dikasih oksigen, pasang oksigen di ini. Kan pasang oksigen juga nanti kita bahas juga, ada 2 metode ya, nanti kita bahas lagi. Pokoknya di bawah 91-90 saya lebih baik sarankan satu dengan asupan oksigen dari luar, dan yang kedua bisa dicarikan tempat. Oke, noted. Berarti itu adalah 3 gejala besar yang perlu diwaspadai untuk seseorang dibawa ke rumah sakit. Oke. Lalu nextnya adalah mengenai pengobatannya nih dok. Kita ngomongin sekarang pengobatan untuk gejala-gejala ringan ke sedang. Oke. Jadi gini, kalau pengobatan kita punya guidance gitu ya. Kalau misalnya orang dengan gejala COVID ringan ke sedang, itu hanya pengobatan yang dibutuhkan adalah 1 suplemen vitamin, itu pasti untuk immunobooster kita nyebutnya. Yang kedua itu adalah pengobatan untuk simptomatik. Pengobatan simptomatik dalam artian adalah kita mengobati apa yang sakit, atau kita mengobati hanya gejalanya saja. Contoh misalnya gini, ada orang dia positif PCR-nya, tapi ternyata dia ada yang namanya gejala ringan sedangnya, itu cuma demam sama dia ada batuk pilek. Otomatis kita hanya kasih dia obat demam, obat batuk pilek, dan hanya dikasih vitamin. That's it. Gitu. Ada sakit kepalanya, kita kasih obat sakit kepala. Tapi kita tidak definitif kasih obat COVID. Kita kasih antivirus, kita kasih antibakteri gitu. Itu tidak definitif, karena balik lagi kalau misalnya dilihat dari sumber-sumber yang ada sekarang nih masih update ya, belum ada obat COVID. Karena balik lagi originnya adalah virus. Virus itu memang self-limiting disease kita menyebutnya di dunia kedokteran. Jadi itu akan sembuh dengan sendirinya. Bukan berarti dia akan menghilang, tapi yang nge-battling gitu ya, yang nge-battle dia itu adalah imunitas kita sendiri. Karena memang sampai saat ini masih banyak orang yang punya persepsi bahwa COVID positif langsung minum semua obat. Dia minta dari temennya yang udah pernah, lu kemarin minum apa aja? Belilah waktu itu sempet. Sekarang sebelum ada kasus tentang obat ini kan ya, akhirnya belilah antibiotik. Dia ngatur sesuai dosis yang temannya pernah makan. Nah, itu gimana itu dok? Jadi sebenarnya gini, dokter-dokter itu tidak bisa, balik lagi saya bukan mau membandingkan atau menjelekan atau bagaimanapun, tapi kita punya satu pemikiran, biasanya dokter ini sama gitu. 1, penyakit ini sedang pandemik. 2, penyebarannya cepat sekali. Yang ketiga ini adalah virus. Jadi kita semua pasti sepakat, saya yakin dokter-dokter di Indonesia, di luar negeri itu belum ada obatnya, itu iya, sedang dicari. Yang kedua adalah kenapa sih ada dokter yang spesialis itu ngasih kok antivirus dan antibiotik, misalnya antibiotiknya A atau antivirusnya A, antibiotiknya B. Bukan untuk COVID-nya, tetapi untuk apa? Itu adalah untuk infeksi oportunistik yang disebabkan oleh COVID-19. Contohnya gini sih. Jadi misalnya nih, paru kita lagi kena sama namanya COVID-19. Jangan salah, emang paru kenanya cuma COVID-19. Ada lagi namanya virus pneumonia. Ada lagi namanya virus bronkiektasis. Ada lagi namanya virus buat influenza. Jadi ketika kita lagi imunnya drop karena si COVID, kuman lain itu
nimbrung, ingin ikutan. Karena lo lagi jelek nih imunnya nih. Kenapa dokter memberikan tetap dengan antivirus dan antibiotik adalah untuk dia agar tidak kita terkena oleh bakteri atau virus yang lain. Jadi gunanya dikasih obat itu bukan untuk obatin virusnya, si COVID ini, tapi gunanya adalah untuk diberikan kepada infeksi-infeksi oportunistik gitu. Infeksi-infeksi yang ingin nebeng gitu loh. Namanya tindakan profilaksis agar kita tidak semakin parah. Terutama pasien-pasien yang di rumah sakit sih. Rumah sakit kan memang biangnya penyakit nih. Jadi kita nggak tahu sakit apa. Dikasihlah yang namanya obat-obatan itu tadi. Ada yang antibiotik, ada dikasih antivirus dan lain-lain. Dan bukan kuasa kita nih individu untuk kayak ya udah samain aja aku sama kamu ya. Kan kamu kemarin dikasih itu, aku juga mau dong dikasih itu. Tidak bisa seperti itu. Iya, karena masing-masing orang punya kondisi badan berbeda. Betul ya, dosisnya juga harusnya tidak perlu, nggak mungkin perlu sama gitu kan. Saya juga sempat baca sih bahwa juga dokter-dokter juga sudah mulai kasih tahu jangan sembarangan minum obat, jangan sembarangan minum obat, terutama untuk yang sifatnya antibiotik, antivirus dan antibakteri ini. Ini yang dokter merahin ini kan ya maksudnya. Jadi ini saya merahin karena tidak bisa satu dibeli dengan bebas. Yang kedua syarat untuk pembelian ini adalah satu sudah pernah ketemu sama dokternya sebelumnya, yang kedua akan diberikan resep. Jadi sekarang memang sudah lebih ketat lagi sih, di mana apotek-apotek Indonesia hanya akan mengeluarkan obat-obatan jenis tersebut hanya dengan kalau ada yang namanya resep obat, baik itu fisik ataupun dengan foto. Tapi yang aku sedih adalah teman-teman di luar sana banyak yang kasih kabar di mana obat-obatan ini sekarang sudah sangat mudah didapatkan di online store. Ya kalau saya sebut sudah terlalu banyak dan memang mereka tidak membutuhkan yang namanya kertas resep. Iya. Dia main jual aja. Betul. Tapi ingat ada yang namanya palsu. Jadi nanti hati-hati ya minum obat ini ternyata bukan ini isinya. Bisa palsu. Udah banyak yang beredar sekarang itu adalah di vitamin D. Jadi nanti kalau ikutin Instagram aku udah share di situ. Nanti aku juga share ke Citam deh. Di situ tuh ada yang jualan di salah satu e-commerce, dia jualan vitamin D 2000 intraunit dan itu palsu. Oh my god. Itu sudah banyak dijual dengan harga itu cuman beda 100.000 dari dengan aslinya. Jadi orang tertarik karena lebih murah. Bahkan sekarang vitamin pun sudah dipalsu. Betul. Dan orang tidak bisa merasakan khasiat vitamin loh. Coba betul. Nggak langsung direct kayak pusing minum paracetamol langsung sembuh. That's it. Kalau vitamin nggak langsung berasa, tapi ternyata itu palsu dan bisa jadi racun kali ke tubuh ya. I see. Waduh, ini gawat. Jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian ini sebagai catatan penting, tidak semua obat ini harus diminum tanpa adanya panduan dari dokter atau resep. Kita next ya. Sekarang kita bicara soal udah masuk ke tabung oksigen. Tadi Dokter Ulung udah ngomong. Lagi ramai ini. Yang lagi harganya luar biasa. Banyak sekali orang jadi memanfaatkan penjualan tabung oksigen. Ada demand, ada juga orang juga. Iya. Jadi tadi dokter sempat ngomong mengenai bahwa orang dengan saturasi di bawah 90 pertolongan pertamanya pasti menggunakan tabung oksigen ini. Betul. Karena balik lagi nih, kita sekarang karena keadaannya sudah pandemik, darurat, PPKM juga, jadi keluar juga agak sulit. Kita ada baiknya memang stok tabung oksigen, tapi sekarang ya balik lagi kan harga sudah dimainkan, sudah ada monopoli dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga yang tabungnya itu katanya full isinya, ternyata cuma setengah atau tabungnya bekas. I see. Jualnya dengan harga tinggi. Dan balik lagi, kita sebagai konsumen tidak bisa cek bagaimana ngecek tabung yang sudah penuh atau tidak. Kalau dengan tekanan itu juga harus si orang yang mengisi. Jadi balik lagi ya harus hati-hati banget deh. Makanya nanti ada yang namanya bantuan dari pemerintah untuk meminjamkan tabung. Jadi lebih baik belilah atau pinjamlah tabung oksigen di tempat-tempat resmi yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang sudah disediakan oleh Kemenkes, ketimbang kita mencari sendiri secara via online. Resikonya besar dan itu tidak memberikan faedah kepada si sakit, itu malah kita yang beli juga jadi rugi gitu ya, ibarat kata ya.
Ada lagi yang apa next dulu ini, Dok? Oke. Kita bicara sekarang penggunaan tabung oksigen. Oke. Jadi tabung oksigen itu, ada nanti yang namanya tadi tabungnya, ada yang regulatornya atau humidifiernya tuh. Nanti kalau bisa kita lihat kalau ada yang punya boleh dilihat gitu ya. Itu diisinya ada air. Nanti begitu kita buka gitu ya. Jadi kenapa sih tabung oksigen tuh nggak langsung tabung selang ke sini gitu? Jadi ini pakai namanya regulator atau humidifier biar kita bisa mengukur tekanannya sama ada berapa jumlah oksigennya tuh sudah cukup atau belum dari sini gitu. Oke. Ini cara-cara mengisinya nanti boleh dibaca sendiri. Tapi nanti kalau misalnya kebutuhan oksigen itu orang normal biasanya dari tabung regulator. Nanti ketika saya nggak punya gambar ya. Nanti ketika kita pencet atau ketika kita buka gitu ya. Nanti tuh dia ada seperti bola di dalam tabungnya itu. Nanti di dalam regulator itu ada bolanya gitu. Bolanya nanti dia akan naik gitu. Oke, sesuai dengan ininya ya isi. Oke. Nanti bolanya itu untuk orang normal itu biasanya di 6 sampai 8 atm atau tekanan. Tekanan atmosfer itu di 6 sampai 8. Boleh diatur di antara 6 sampai 8 bolanya itu ketika dibuka karena ada tekanannya gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah sangat sesak bisa di atas itu, bisa di 9 atau 10. Bisa dibuka ke situ. Gitu. Dan penggunaan tabung ini untuk dari tabung ke selangnya itu untuk masuk ke dalam hidung itu ada 2. Ada dengan sungkup, kalau yang tahu ya bentuknya kayak masker gitu ya, sungkup ini, atau ada juga yang masuk ke hidung langsung selang, bentuknya 2 selang gitu. Kalau memang sudah sangat sesak tidak disarankan dengan sungkup, langsung dengan selang di sini. Tapi kalau masih lebih cepat masuk gitu. Masih agak-agak enak boleh dengan sungkup. Oh iya, saya banyak nonton di film juga ada itu ya, cungkup sama selang. Yang cungkupnya yang transparan itu ya. Betul. Kalau sungkup itu jadi kita sambil ngobrol, sambil apa orangnya masih bisa. Jadi bisa. Terus di situ. Jadi kalau orang udah sesak banget, udah mau hampir sadarannya udah hilang, kita langsung masukin aja. Oke. Noted. Oke. Lalu next, lupanya ini aplikasi telemedicine. Jadi sekarang pemerintah itu sudah bekerja sama, sudah lebih pintar, sudah lebih maju, sudah bekerja sama dengan 11 platform telemedicine nih. Jadi aku bukan brand ambassador juga, tapi aku menginformasikan memang sudah segampang itu gitu. Jadi kalau kita baca di sini ada Halo Dokter, ada Get Well, Good Doctor, Halo Dok, Sehat, dan lain-lain, itu sudah bekerja sama. Tetapi perlu diingat, ini itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah ini balik lagi kan, ini orangnya bilangnya nih, bisa konsultasi dengan dokter dan dapat obat gratis. Oke. Gitu ya. Nah ini khusus untuk orang-orang yang domisili di Jakarta. Oh oke. Untuk Databack itu belum sampai situ memang, dan memang ini yang terbaru ya, belum aku masukin gitu ya. Ini kalau saya bacakan gitu ya. Alur telemedicine dan obat-obatan gratis untuk pasien isoman COVID-19. Salah satunya adalah 1, wajib melampirkan tes PCR yang sudah positif, itu sudah pasti. Oke. Yang kedua, sudah dilaporkan ke puskesmas terdekat atau ke RT RW setempat untuk didaftarkan di www.isoman.kemenkes.go.id/panduan. Jadi nanti namanya harus terdaftar dulu. Gitu. Ya, jadi nggak bisa supaya pemerintah juga bisa melakukan testing, pengecekan, betul. Jadi nggak bisa nih kita nih kucuk buka langsung Halo Dok bla 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 langsung isi itu nggak bisa. Jadi memang harus melalui ini dulu. Jadi memang diperuntukkan untuk benar-benar orang yang membutuhkan ya. Bukan orang-orang yang udah kayak ya udah asal aja nih, udah masuk aja gitu, nggak bisa. Terus untuk sementara masih berlaku di wilayah DKI Jakarta, pasien bisa konsultasi daring secara gratis dengan dokter di salah satu 11 platform tersebut. Klik link tersebut, lalu akan ada pesan WA dari Kemenkes dan masukkan kode voucher di aplikasi yang dipilih. Jadi nanti setelah terdaftar ya, kan ini sebenarnya aplikasinya berbayar nih Ci. Karena kalau kita mau masuk ke gratis akan mendapatkan kode voucher dari Kemenkes. Nah ini orang yang nggak tahu, main ngeklik aja tiba-tiba bayar. Jadi harus masukin kodenya dulu. Ada kode voucher nanti baru gratis untuk konsultasi dan obat. I see. Nggak bisa kita langsung udah ngeklik sendiri nggak dapat kode voucher ya memang harusnya bayar. Ya oke. Kan bukan aplikasi yang gratis dari awal. Oke. Lalu nextnya kita bicara soal Fayankes. Jadi ini adalah salah satu hak dan kewajiban kalau orang itu mau melakukan telemedicine. Kalau syarat ini hilang, ya itu jadi tidak jadi telemedicine. Yang tadi Dokter Ulung bilang salah satunya adalah harus melalui video, harus kelihatan muka gitu kan.
Terus lalu tadi pembayaran itu adalah bisa gratis menggunakan voucher yang tadi. Jadi orang-orang belum begitu paham. Betul. Sepertinya banyak yang memang nggak gitu tahu makanya. Misinformation. Ya, oke. Kita sekarang bicara soal pertolongan bagi pasien komorbid. Ya. Dan belum mendapatkan penanganan rumah sakit. Aduh. Oke, ini adalah list penyakitnya ya dok ya? Ya, betul. Jadi yang dinamakan dengan penyakit komorbid adalah penyakit penyerta sebelumnya. Atau pre-existing condition, kalau di asuransi bilangnya. Sebelum terjadi kejadian COVID gitu ya. Oke. Jadi pada saat COVID, kita punya apa nih tabungannya? Tabungan penyakitnya apa nih misalnya gitu ya. Satu yang nggak perlu harus penyakit misalnya ya. Komorbid itu bisa juga faktor-faktor seperti usia. Usia tua itu sudah mulai masuk komorbid. Karena pasti ada penyakitnya di usia tua itu. Nah, salah satu penyakit-penyakitnya itu bisa diabetes mellitus, bisa penyakit autoimun seperti lupus atau SLE, penyakit ginjal, jantung koroner, hipertensi, tuberkulosis, dan lain-lain sampai ke bawah. Nah, di sini biasanya orang-orang itu akan lebih panik, akan lebih takut itu dengan misalnya kayak ada penderita COVID-19 dengan orang tua. Dengan kondisi memang dia sudah tua gitu. Karena satu, lifespan-nya pasti sudah mulai menurun lifespan-nya. Yang kedua, mereka pasti akan sangat rentan gitu. Makanya saya juga bingung di Indonesia ini yang pertama kali divaksin itu adalah jajaran-jajaran utamanya, misalnya kayak dokternya gitu ya, TNI, ABRI, polisi dan lain-lain. Tapi kalau di luar negeri Ci, trennya yang pertama kali divaksin adalah orang tua. Oke. Soalnya dulu kan pertama saya ingat penelitian belum membuktikan bahwa orang tua bisa menahan untuk vaksin yang Sinovac pertama ya. Betul. Tapi justru itu kayak mereka tuh lebih gini. Kalau sampai ini kita suntikan ke orang tua aman, ya, otomatis semuanya pasti aman. Cobaan dong kalau kayak gitu. Betul. Dan mereka tidak memaksakan. You have to volunteer. You have to volunteer ya. yourself. Dan orang tertua kan di Inggris waktu itu ya, umur 93 pas 94 tahun disuntik baik-baik saja gitu. Jadi mereka merasa ya orang 93 tahunnya baik-baik aja, kita pasti aman. Oke. Mereka secara spontan, secara ya mau gua mengikut sertakan diri saya gitu. Oke. Ini saya nggak baca. Oh, ini ada penyakit paru TBC ya, tuberkulosis kan TBC ya maksudnya ya. Oke, itu adalah jenis-jenis penyakit komorbid yang menyerang area pernafasan justru memang. Betul. Itu ya. Jadi ini kalau orang tahu misalnya, jadi kalau misalnya paham di dirinya gitu ya, oh saya punya penyakit ini, berarti saya akan lebih rentan terhadap yang namanya COVID gitu. Sorry. Ya. Dok, asma kok nggak ada dok? Asma termasuk penyakit itu nggak? Asma itu termasuk ke dalam sebenarnya penyakit kronis lain nih, masuk listnya. Oh, I see. Karena asma itu kalau asma akut kan serangannya akut, tapi kan asmanya udah kronis, pasti dia udah punya itu dari sejak lama gitu ya. Orang sekarang sih kalau datang ke saya gitu ya, dok saya asma, dulu pernah asma, nggak pernah baru sekarang, itu bohong. Asma itu pasti udah dari mana? Dari sejak remaja. Karena dia adalah penyakit di dalam tubuh dia sendiri. Dia kayak ibaratnya kayak penyakit alergi ya. Asma itu kan berangkatnya dari alergi gitu ya. Alergi sehingga dia kan sesek karena ada bengkak-bengkaknya itu di saluran nafasnya dia gitu. Tapi sorry, ini agak melenceng sedikit. Teman saya asma, terus dia nggak bisa vaksin katanya. Orang yang di tempat vaksinnya bilang minta surat keterangan dulu dari dokter bisa vaksin atau enggak gitu. Betul. Ternyata emang begitu ya dok ya, nggak bisa langsung ya. Jadi gini, orang-orang dengan penyakit komorbid sebenarnya kalau kita bicarakan lagi atau kita konsulkan lagi dengan spesialisnya itu, spesialisnya akan pasti setuju bilangnya seperti ini. Penyakit komorbid pada orang ini yang mau divaksin ini, satu, tidak akan pernah bisa hilang sih secara langsung. Yang kedua, kalau sudah bisa ditenangkan atau sudah bisa dikontrol, silakan vaksin. Jadi vaksin ini sebenarnya tidak ada larangan untuk orang-orang dengan komorbid. Tapi ingat, ada catatan penting nih. Sebelum kita vaksin, tolong dikontrol dulu penyakit komorbid tersebut. Contoh satu, tadi yang Cici bilang, asma. Asmanya terkontrol atau tidak? Kan ada nih ciri-ciri asma yang terkontrol. Dalam 2 bulan tidak ada gejala, serangan hanya 1 kali dalam waktu berapa bulan. Itu sudah golongannya terkontrol dengan obat vaksin, makanya butuh surat itu. Atau lagi contoh misalnya punya penyakit lupus atau SLE misalnya, autoimun, boleh nggak sih divaksin? Teman saya ada yang autoimun, dia bertanya, boleh nggak divaksin? Boleh,
Tapi ingat, lupusnya harus terkontrol. Silahkan Anda lakukan dulu cek ANA, ALS, banyak deh pokoknya cek-ceknya. Begitu nanti semuanya hasil cek keluar, bagus, silahkan Anda vaksin hari ini. I see. Karena vaksin ini satu, kita masukin kuman COVID. Bahayanya kita bakal jadi COVID nih, Ci. Yang kedua, bisa juga apa? Kita bisa terjadi yang namanya alergi. Reaksi alergi. Kita sudah punya penyakit alergi, ditambahin lagi nih. Kalau Cici punya pengalaman ya, orang yang habis divaksin kejang, orang yang habis divaksin merah-merah, orang yang divaksin langsung sesak napas. Karena apa? Reaksi alergi. Oh, I see. Bukan alergi COVID-nya, tapi alergi dari cairan pembawa si COVID. Kan di dalam vial vaksin ini ingredients-nya bukan hanya tubuh atau potongan tubuh COVID, tapi ada satu pengawetnya, 2 cairan pembawanya. Nah, mungkin kita alergi di zat-zat tersebut. Zat-zat tambahan, ingredients tambahan yang bisa membuat si COVID ini anteng di dalam vial tersebut. Ini termasuk yang kemarin adalah jenis vaksin yang kedua yang AstraZeneca itu. Ini membuat orang langsung banyak yang meriang langsung. Betul. Itu mungkin satu efek dari vaksin adalah KIPI-nya, kejadian ikutan pasca imunisasi gitu ya. Karena itu adalah salah satunya adalah reaksi alergi. Atau yang kedua memang reaksi-reaksi dia radangan. Karena kan kita dikasih kuman, jebret. Begitu kuman masuk, ada reaksi radang. Ada yang A, nggak lebay seperti saya, langsung boleh pulang, makan bakso, santai-santai, tidur nyenyak. Ada yang B, tiba-tiba meriang besoknya. Jadi tidak sama tiap orang. Oke, I see. Oke, ngerti. Oke, nextnya ya dok, kita bicara hal yang perlu dilakukan pertama kali. Komorbid tadi pertama kali ya. Itu tadi yang pertama ya, Ci. Dengan komorbid, dengan usia tua, dengan penyakit-penyakit yang kronis. Satu itu adalah jaga saturasi oksigen. Nah, ini yang sangat penting. Jadi ya jangan di ruangan yang sempit. Kalau bisa jendela terbuka, udara ada yang sirkulasinya baik, dan lain-lain. Yang kedua, hindari sesak napas. Nah, ini susah nih. Kalau udah masuk sesak napas, bagaimana cara menghindarinya, dok? Ya, satu, tidurnya jangan tiduran telentang. Tidurnya harus diganjel dengan bantal. Oh, yang proning itu bisa ya dok ya? Tuh, proning position itu boleh. Tapi ingat sih, proning position pada orang tua atau pada pasien-pasien dengan penyakit komorbid harus dengan adanya orang di sampingnya yang menjaga. Oh, sometimes proning gitu ya. Oh, udah proning nih, udah enak nih posisinya nih. Dia tidur, kehilangan kesadaran. Malah jadi sesak. Karena kan proning position itu kan memang posisi yang tidak menguntungkan sebenarnya. Walaupun tadinya itu menguntungkan kalau kita sadar. Kalau kita tidak sadar itu tidak menguntungkan. I see. Jadi harus ada orang pendamping. Jangan kita proning sendiri. Proning sendiri, oksigen masuk enak. Nah, kalau oksigen nggak masuk, udah masuk stage akhir, dia tidur malah nggak ada oksigen. I see. Oke. Berarti itu yang ada juga latihan yang pokoknya berusaha mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, napas yang baik, itu juga latihan ya dok ya? Ya, betul. Itu termasuk salah satu tindakan-tindakan pencegahan yang Oke, yang ketiga menghindari demam di atas 39. Ini kadang orang malas temperatur, cuman gini aja nih, Ci. Kayaknya enggak deh. Kayaknya cuman gini aja deh, ya bisa. Karena panas ketemu panas enak, udah nih. Atau tangannya dingin, ininya panas gini, udah enak jadinya, hangat aja gitu. Maksudnya menghindari nih berarti apa? Minum paracetamol berarti. Betul. Setiap kali panas. Disarankan. Minum paracetamol. Karena apa? Pokoknya nggak boleh didiemin aja ya pokoknya. Betul. Karena orang kadang-kadang sometimes gini, gue malas minum obat mulu, takut nanti ada apa-apa sama liver, ada apa-apa sama ginjal. Padahal lebih berbahaya adalah demam di atas 39, 40, 41. Karena demam itu bisa menyebabkan kejang. Ada yang namanya di anak kejang demam. Itu aja udah kita hindari gitu. Jadi jangan main-main sama demam. Oke. Yang keempat, menjaga supaya komorbid yang diderita tetap stabil. Ya, ini terpaksa mau nggak mau minum obat ya dok. Betul. Ya, bawaan ya. Obat. Yang kedua ya udah tahu lah, diabetes minum obat diabetesnya yang benar. Hipertensi minum obat hipertensi yang benar. Punya penyakit autoimun, punya penyakit asma, silakan kontrol dulu ke dokter dengan telemedicine, dengan apa silakan, dok saya sudah boleh apa segala macam, saya perlu isoman sendiri gini-gini, oke silakan isoman. Atau ini juga bisa jadi patokan untuk bolehkah saya abis ini vaksin. Jadi silakan Anda kontrol penyakit komorbid Anda agar tidak lebih parah gitu, menyebabkan lebih parah dengan ditambahnya COVID ini.
Dok, nggak usah menjadi dokter bagi diri sendiri kalau memang nggak tahu. Oke. Yang susah Ci, jebolan-jebolan dokter tuh sekarang banyak. Kalau di sosmed. Ya tahu dokter beneran tahu nggak ya itu? Mendadak banyak, iya benar. Oke. Nah, yang kelima. Aduh, nulis sih gampang ya, ngomong sih gampang, hindari stres. Karena gini ya, Ci, gini nih, orang udah isoman, 1, stres penyakitnya, 2, sendiri nggak ada yang ngurus, karena yang ngurus juga seram. 3, tetap dipaksa juga meeting WFH, di luar jam kantor curhat. Enggak. Jadi intinya adalah balik lagi ke diri masing-masing, gimana caranya kita melepas stres. Memang membosankan di dalam rumah, mau nonton kek, mau gambar kek, mau dengerin musik, terserah. Yang penting stress relief dan berpikir positif, ini bisa sembuh. Oke. Orang yang memang terkena itu adalah salah satu yang membuat menjadi imun semakin drop itu kalau terlalu stres dan memikirkan kapan gue sembuh, kok gue nggak sembuh, itu malah bikin tambah stres. Atau yang lebih ribet lagi Ci, misalnya ini adalah kluster keluarga. Kita yang anak mudanya sakit, orang tuanya juga sakit, nggak bisa ketemu, tapi kita mikirin orang tua kita. Ya, oke. Dan sekarang Ci, trennya adalah yang muda-muda nih yang disease yang meninggalnya lebih cepat. Karena tadi kita merasa lebih kuat, sudah divaksin, masih tetap nongkrong, masih tetap tidak mau pakai masker. Dan yang paling penting adalah yang satu hal lagi, kalau punya klaster keluarga silakan pakai masker di dalam rumah. Itu orang udah paling males. Kalau ada yang kena di keluarga maksudnya, oke. Atau misalnya belum kena nih, tapi dalam satu keluarga tinggal bareng, bapaknya atau kakaknya masih kerja di luar. Itu kan kita kan OTG lah, kita kan berarti patut curiga nih. Iya. Kita kan pakai masker gitu. Jangan merasa aman. Dia keluarga aku kok. Aku yakin dia pasti aman. Oke. Ini saya ada cerita sedikit tentang ini karena ada teman saya yang ternyata terus kena COVID positif dan dia nggak keluar. Ternyata dia terkena dari istrinya. Dan istrinya waktu dites negatif. Ternyata istrinya hanya berfungsi sebagai carrier yang membawa itu virus ke suaminya. Ya. Bisa. Istrinya yang masih kerja, dia cuma jadi carrier, dia nggak kena, tapi suaminya akhirnya yang jadi ketular. Jadi kayak gitu yang dimaksud mungkin ya. Betul. Maybe memang suaminya ada comorbid, istrinya tidak ada. Saya hanya carrier, saya hanya host. Begitu dicek memang negatif, tapi badan, rambut, kuku, tangan, baju, sepatunya dia yang membawa. Oke, I see. Oke. Dan tidak bisa sekali, Ci, itu paparan. Ditabung terus. Oke. Jadi jangan pikir ya nggak apa-apa kan cuma sekali nggak akan kena. Loh, kata siapa sekali orang itu beranak pinak dan dia terus-terusan paparan. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi positif PCR. Oke. Nah, ini statement yang terakhir. Kematian paling sering adalah gagal nafas. Ya, jadi orang-orang jangan salah kata. Biasanya di sini kalau misalnya ada orang yang meninggal itu perlu dipahami bukan penyakit komorbidnya. Oh, dia meninggal karena lupusnya. Oh, dia meninggal karena hipertensinya, bukan. Tapi karena kita sudah tahu semua COVID-19 ini menyerang pernapasan dan dia akan memperburuk pernapasan kita, penyebab kematiannya itu adalah yang paling sering gagal napas. Tidak adanya pasokan oksigen karena rusaknya paru-paru kita, sehingga oksigen tidak sampai ke otak, sehingga otak tidak maksimal, sehingga terjadi penurunan kesadaran, sudah. Oke. Ngeri ya, ini ngeri. Oke, kita sekarang ngomong lagi. Ini sih link-link yang mungkin ini ya. Yang paling update ya, yang pernah saya ambil nih baru tadi malam nih saya ambil nih saya masukin gitu ya. Ini link-link yang masih update yang bisa digunakan ya Ci. Kalau misalnya ada yang butuh laporan mandiri silahkan ke situ, cari kamar di rumah sakit, oksigen dan lain-lain. Ini yang masih update, tapi nanti mungkin akan kita update lagi. Oke, mungkin ini buat Bapak dan Ibu juga bisa di-capture, nanti bisa jadi rujukan juga untuk keperluan-keperluan bagi keluarganya atau diri sendiri pada saat terkena COVID ini ya, terkena virus dari COVID-19 ini. Oke, ini presentasinya sudah cukup ya Dok ya? Ya. Oke, sekarang saya mesti sedikit berterima kasih, gak sedikit sih, saya banyak mau berterima kasih sama dokter karena waktu kita ternyata panjang sekali Dok, tapi banyak sekali di luar yang seharusnya kita bicarakan. Cuman saya bersyukur banyak sekali yang informasi-informasi yang mungkin
Bahkan saya yang lumayan ngikutin pandemi ini, ya, lumayan update, banyak sekali dapat masukan. Jadi kita sangat bersyukur dan berterima kasih dengan Dr. Ulung untuk sharingnya hari ini. Semoga ini menjadi masukan dan jadi pengetahuan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Thank you so much Dr. Ulung. Kalau nextnya kita akan sharing session lagi, boleh kali ya Dok? Ngobrol lagi. Oke. Thank you so much ya Dok. Saya tutup dulu buat Bapak dan Ibu sekalian, pecinta acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada. Terima kasih masih bersama kami. Bapak dan Ibu tetap sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan kita bertemu kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada selanjutnya. Terima kasih. Tuhan berkati.